Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gede Basu Yoga Prabawita. Saya adalah dosen di program studi produksi film dan televisi Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Denpasar. Saya adalah pengampu mata kuliah skrip fiksi. Pada kesempatan kali ini saya mencoba menjelaskan tentang apa itu mata kuliah skrip fiksi. Mata kuliah skrip fiksi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi produksi film dan televisi dengan kode FTV 014. Ya, pada mata kuliah ini diambil di semester genap. Mata kuliah skrip fiksi merupakan mata kuliah praktek yang berisi pengetahuan dan pengalaman berkarya mengenai bidang penulisan skenario yang lebih dikhususkan di fiksi, di film fiksi. Kalau penulisan skrip di dokumenter itu ada di non fiksi. Dan penulisan untuk program televisi biasanya lebih ditekankan lagi di mata kuliah penyutradaraan televisi. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman terkait teori yang ada di dunia film yang kemudian diimplementasikan ke dalam praktek menulis skenario film. Pengetahuan yang diberikan meliputi penentuan karakter tokoh, bagaimana kita merancang tokoh antagonis, protagonis, deuteragonis, dan lain-lain. Kemudian kita membahas tentang setting, di mana setting itu meliputi ruang dan waktu. Kemudian ada pengadeganan, bagaimana tokoh protagonis keluar dari permasalahannya sehingga mencapai titik klimaks. Kemudian film berakhir di resolusi. Dan terakhir kita akan membahas tentang dramatik cerita. Bagaimana kita melewati tahap eksposisi pengenalan tokoh, kemudian naik menuju permasalahan, naik kembali menuju klimaks, dan terakhir penyelesaian. Mata kuliah ini menggunakan case method, yaitu di mana mahasiswa diajak secara aktif berdiskusi untuk membahas apa-apa saja masalah yang ada di skrip fiksi ini. Bisa dari bagaimana cara kita menentukan cerita, atau apa hal yang pertama kali harus kita pikirkan dalam menulis skenario. Apakah kita harus memikirkan tentang temanya, atau kita harus menentukan sasarannya, kepada siapa skrip ini dibuat. Kemudian proses berlanjut ke brainstorming, kemudian kita merancang bagaimana cara kita menulis sinopsis yang menarik agar orang yang membaca bisa memahami cerita dalam satu paragraf saja. Kemudian berkembang kembali menjadi storyline atau cerita panjang. Kemudian dipecah cerita tersebut ke dalam treatment yang dibagi tiap scene yang sudah tersusun untuk mencapai film utuh, dan kemudian ditambahkan dialog hingga menjadi skenario yang utuh dan siap untuk diproduksi. Penilaian pada mata kuliah ini dilakukan melalui bagaimana kinerja mahasiswa di kelas, aktif tidaknya, kemudian dari tugas-tugas yang kita berikan kepada mahasiswa, kemudian presentasi apa-apa saja yang sudah dilakukan atau yang diperoleh pada tahap riset, dan yang terakhir mahasiswa kita nilai dari hasil akhir jadinya, karya jadi berbentuk production book. Production book itu merupakan skenario kreatif yang berisi tentang gambaran secara detail tentang skenario yang sudah
disiapkan. Pembelajaran ini dilakukan secara luring dan daring. Kenapa? Karena kita juga membutuhkan kontak dengan mahasiswa, karena kita akan banyak berdiskusi dan melakukan riset lapangan. Untuk bahan kajian dalam mata kuliah ini itu ada folklore, yaitu cerita rakyat Nusantara, kemudian dramaturgi, bagaimana pengadeganannya, kemudian teori penceritaannya, bagaimana naratif bercerita dan bertutur, ditambah dengan unsur dramatiknya. Dan yang terakhir, kita juga membahas tentang sinematografinya, bagaimana sudut pengambilan gambarnya dalam setiap scene yang akan diciptakan. Untuk capaian mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mengerti, memahami, dan dapat mengoperasionalkan prinsip-prinsip penulisan cerita melalui teknik pengadeganan serta penyusunan dramatik cerita dalam bentuk skenario. Di sini juga mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teknologi untuk membuat karya seni yang lebih kreatif, inovatif, dan komunikatif. Daftar referensi pada mata kuliah ini ada 3, yaitu buku Folklore Indonesia karangan James Dananjaya, kemudian teknik penulis skenario film cerita, itu buku Misbah Yusabiran, kemudian kelas skenario dari Salman Aristo. Ya, kita akan lanjut pembahasan ke apa saja sih yang akan kita dapat selama 16 pertemuan ini. Baik, pada pertemuan pertama kita seperti biasa membahas tentang selayang pandang skrip fiksi, kemudian memahami apa saja ruang lingkup pekerjaan penulis skrip fiksi. Di sini metodenya itu masih ceramah dan diskusi. Kemudian pada pertemuan kedua kita mulai membahas tentang struktur cerita. Seperti yang saya ceritakan tadi, struktur cerita itu ada 2, yaitu unsur naratif dan sinematik. Unsur naratif bagaimana cerita itu bertutur, dan sinematik bagaimana tutur itu kemudian divisualkan menjadi sebuah gambar atau film jadi. Pada pertemuan ketiga kita akan membahas tentang karakterisasi tokoh, di mana pada tahap ini mahasiswa diharapkan mampu membagi tokoh tersebut sesuai dengan tipologi karakternya. Apa itu tipologi karakter? Tipologi karakter adalah pembagian tokoh menjadi 3 bagian. Yang pertama ada psikologi, kemudian psikologi, dan sosiologi. Psikologi itu secara fisik, bagaimana kita menjabarkan tokoh yang kita ciptakan sesuai fisiknya. Seperti tinggi 170, hidung mancung, mata berwarna coklat, rambut ikal, seperti itu. Nah, pada tahap ini mahasiswa harus paham bahwa tidak ada kata sifat pada fase ini. Kata sifat itu seperti cantik, tampan, itu tidak ada, karena akan menyulitkan ketika pencari talent menentukan, karena itu kan subjektif. Gantengnya dia atau cantiknya dia belum tentu sama seperti yang diharapkan si penulis. Kemudian yang di berikutnya itu ada psikologi. Di psikologi ini kita mendetail tentang psikonya dia, tentang dalamnya dia seperti apa kita membuatnya. Mungkin dia pemarah atau pemalu atau periang, nah seperti itu. Kemudian yang terakhir ada sosiologi.
di mana dia, si tokoh ini, secara sosial, kehidupan sosialnya, mungkin dia seorang pekerja atau pelajar, seperti itu contohnya. Baik, pada pertemuan keempat kita akan membahas tentang setting, ruang dan waktu. Kenapa ini penting? Karena kita harus membangun karakter itu berdasarkan lokasinya, karena ini bertujuan atau berhubungan dengan dialog yang akan kita bangun. Jika kita ingin mengangkat budaya tentang orang Bali di Kabupaten Denpasar mungkin, atau Kabupaten Badung mungkin, kita harus riset di sana bagaimana setting lokasi di sana, bagaimana orang-orang sana melakukan kegiatan sehari-hari, seperti itu. Kemudian di pertemuan kelima kita akan merancang tentang tangga dramatik dan plot atau alur cerita. Tangga dramatik diciptakan agar cerita menjadi lebih menarik. Plot disusun agar cerita bisa berjalan sesuai dengan arah tujuannya. Ketika plot itu linier, maka cerita berjalan dari titik A ke titik B. Tapi ketika plot itu non-linier, maka bisa saja dari titik A mungkin ke titik C, kemudian kembali lagi ke titik A, kemudian kembali lagi ke titik C, itu secara random bisa. Ini harus dipahami oleh mahasiswa. Kemudian di pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang dialog. Bagaimana kita membuat dialog yang menarik untuk dibaca, kemudian diaplikasikan, divisualkan ke dalam film. Yang pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang bagaimana format penulisan skenario. Dengan latar belakang kita memiliki pendidikan yang berbeda, banyak sutradara maupun penulis skenario di Indonesia memiliki stylenya masing-masing. Tapi di ISI Denpasar kita sudah menentukan pada program produksi film dan televisi itu sudah memiliki format yang jelas. Pada pertemuan ke-7, mahasiswa akan terjun langsung melakukan riset ke lapangan. Ini bertujuan untuk penajaman setting, ruang dan waktu, karakter dan konflik tokoh. Pertemuan ke-9 berlanjut lagi riset ke lapangan untuk menajamkan aksi dan dialognya. Pada pertemuan ke-10 dan 11 ini ada penugasan mandiri, yaitu kembali melakukan riset untuk memperkuat penulisan skenario. Pada pertemuan ke-12, hasil dari pertemuan ke-10 dan 11 kemudian dipresentasikan di pertemuan 12 ini. Bagaimana hasil yang dia dapat, yang mahasiswa dapat dari lapangan. Ini dalam bentuk seminar nantinya. Nah, pertemuan ke-16 dari 13 sampai 16 itu berisi praktek penulisan skenario. Jadi mahasiswa akhirnya merancang skenarionya dan membuat production book. Yang saya ceritakan tadi merupakan panduan dalam proses syuting, tapi dibuat secara kreatif, berisi gambar tokoh, lokasi, kemudian tone warna yang akan dimunculkan dalam film. Seperti itu. Kemudian untuk tugas-tugasnya. Nah, tugas-tugasnya pada mata kuliah ini biasanya kita membuat karya berdurasi 15 menit. Jika dikonversi ke dalam skrip itu kurang lebih sekitar 15 sampai dengan 18 scene atau 18 lokasi. Maka akan mendapat 15 menit. Kemudian karya ini ditulis mulai dari tahap ide, premis, logline, kemudian berkembang ke deskripsi riset sederhana, kemudian kembali ditajamkan pada penulisan sinopsisnya,
Ketika sinopsis jadi dalam bentuk satu paragraf, kemudian berkembang ke beberapa paragraf yang disebut dengan storyline, kemudian dibagi kembali per setting lokasi, ruang dan waktu, kemudian berubah menjadi treatment. Nah, treatment ditambah dialog, aksen, beat akan berubah menjadi skenario atau skrip. Demikian yang bisa saya jabarkan mengenai mata kuliah skrip fiksi ini, dan untuk lebih jelasnya saya akan menayangkan bagaimana proses mata kuliah skrip fiksi ini berjalan di jadwal yang sudah ditentukan. Selamat pagi teman-teman di semester 2 ya, kuliah skrip fiksi. Karena kita pertemuan pertama, jadi kita akan membahas tentang apa sih skrip fiksi secara umum dan bagaimana dari awal sampai skrip itu jadi dan siap diproduksi. Skrip fiksi sudah kelihatan ya PowerPoint-nya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ini skrip fiksi dengan kode mata FTP 14 kita sebagai pengampunya. Apa itu skrip? Menurut berbagai sumber, skrip itu adalah naskah cerita yang sudah dilengkapi dengan deskripsi, dialog, telah matang. Maksudnya telah matang ini sudah lengkap dan siap diterjemahkan ke dalam bentuk visual. Nah, sampai di situ dulu. Kira-kira teman-teman paham nggak? Ya, sudah paham, Pak. Paham, Pak. Nah, kalau penulis skrip apa? Nah, skrip itu kan naskah. Penulis skrip itu apa sih? Orang yang menulis naskah tersebut, Pak. Oke, bisa. Oke, orang yang menulis naskah tersebut. Ada lagi yang punya pendapat berbeda? Penulis yang memiliki kemampuan dalam penulisan skenario, Pak. Nah, oke. Ya, lebih lengkap lagi. Ferry, ada lagi? Saya cuma pengen ngelengkapin aja, Pak. Penulis Ya? yang memiliki kemampuan dalam skenario, yang bertugas menulis skenario di media massa seperti film, acara televisi, komik, atau permainan video. Ya, oke. Terima kasih, Made. Sudah lengkap sekali. Jadi, dari 3 statement teman-teman adalah seorang yang secara kreatif menyusun ide cerita ke dalam konteks struktur dramatik tadi, yang dibilang Made tadi, untuk petunjuk kerja, kata kuncinya di sana, dalam pembuatan karya audiovisual. Kenapa petunjuk kerja? Karena skrip itu adalah peta dalam menyelesaikan satu film. Bisa dipahami ya? Nah, Siap. oke. Kemudian kita lanjut ke, nah, setelah kita paham apa itu skrip dan penulis skrip itu apa sih hal pertama yang harus kita lakukan dalam menulis skrip? Menurut buku Elizabeth Luther, yang pertama adalah sasarannya siapa. Lebih mudah kita menentukan, bukan temanya apa, tapi sasarannya siapa. Kita mau bikin skrip itu untuk siapa? Apakah untuk anak-anak, remaja, dewasa, atau umum? Agar kita bisa merancang sesuai apa yang boleh dan tidak boleh muncul dalam usia-usia yang sudah dibagi. Seperti anak-anak, itu usia 5 sampai dengan 13 tahun, remaja 13 sampai 17, dewasa 17 ke atas. Kalau umum itu menjadi semua umur boleh menonton film atau karya yang akan diciptakan. Seperti itu. Cukup jelas? Sudah, Jelas, Pak. Pak. Buat saya bertanya, Pak. Ya, Aril, gimana Aril? Kalau Pak bilang tadi kan dewasa itu mungkin tidak ada batasan. Apa mungkin sasaran orang dewasa itu ada batasan tayangannya, Pak?
Ada. Nah, bagus, pertanyaannya bagus sekali, Arit. Untuk dewasa itu biasanya hal-hal yang boleh yang muncul kan biasanya apa ya? Bukan kekerasan. Ada film-film dengan genre-genre horor seperti itu, ada darah, terus kemudian di aksi itu ada tembakan, ada ledakan, ada pukul-pukulan seperti itu. Itu kan tidak boleh muncul di anak-anak seperti itu, Ril. Jadi mereka punya ruang lingkup sendiri. Itu yang jadi permasalahannya. Untuk anak-anak yang tidak boleh muncul apa? Ya item-item yang di dewasa karena mereka belum siap menerima hal tersebut. Oke, paham ya? Nah, setelah menentukan sasaran, kita tentukan temanya apa. Nah, sasaran umpama ambillah tadi remaja. Nah, di remaja tuh apa sih kira-kira tema yang cocok? Apakah tema sosial? Oh, bisa. Atau tema-tema penyalahgunaan narkoba, seperti itu. Setelah kita menentukan tema, kata kuncinya selanjutnya adalah carilah isu yang menarik, penting, terkini, dan kuat. Oke, kita bisa lanjut lagi ke, kemudian carilah genre yang kamu suka. Nah, setelah genre itu bebas, ketika kamu tahu temanya dan isunya, kemudian genrenya bebas. Kamu mau genre apa? Kembali lagi ke minat penulis, dia suka genre film apa, seperti itu. Fantasi mungkin, atau tragedi, atau noir. Ini noir nih bacanya noir ya. Komedi, biografi, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, untuk genre ini kita punya pembahasan di pertemuan berikutnya, karena di genre ini akan ada genre primer dan genre sekunder. Dari primer dan turunannya seperti apa, seperti itu. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, ini grafik. Jadi di penulisan skrip itu ada beberapa grafik yang populer digunakan yaitu grafik Aristoteles, grafik Misbah Yusabiran, ini sineas Indonesia, kemudian Fretex Pyramid, kemudian ada grafik Hudson, kemudian grafik Elizabeth Luther. Elizabeth Luther ini ada 2. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya yang lebih mendetail tentang grafik. Grafik ini adalah cara kita menyusun unsur dramatik cerita. Anggap dari ujung, kita lihat di grafik Aristoteles, ujung kiri itu disebut dengan tahap eksposisi. Kemudian puncaknya disebut dengan klimaks, dan ujung kanan bawah itu disebut dengan resolusi atau penyelesaian. Nah, biasanya gitu, ada 3 babak. Yang harus diingat adalah ada penentuan konflik, setting, lokasi, ruang dan waktu, kerangka tokohnya mau dibuat seperti apa, itu disebut dengan tipologi karakter. Apakah orangnya, ya kita bisa bahas nanti di belakang tipologi karakter itu secara fisik, psikologi, sosiologi, gitu pembagiannya, yang harus ditunjang dengan proses observasi serta riset yang kuat. Jadi harus, orang-orang skrip tuh harus terbiasa untuk riset. Teman-teman mau angkat cerita tentang orang yang tidak bisa, teman-teman hanya tinggal di balik meja itu menjadi searcher, itu bisa, tapi harus lebih detail lagi. Kita langsung menuju lokasinya. Kita bisa angkat vibe-nya seperti apa di lokasi. Itu kemudian akan membantu kita dalam menulis. Jadi ceritanya itu bisa mengena. Ya. Kalau sinopsis itu biasanya 1 paragraf. Nah, kemudian berkembang jadi storyline, jadi beberapa paragraf. Seperti macam cerita pendek seperti itu. Itu disebut dengan storyline. Garis ceritanya. Gitu. Nah, kata kuncinya adalah bacalah storyline itu berulang-ulang. Dan jangan ragu untuk merevisi. Jangan terjadi teman-teman merasa sayang, padahal ada yang bisa dirubah di sana. Itu akan lebih bagus ketika teman mau merevisinya menjadi lebih bagus lagi. Nah, setelah di storyline,
Bagilah secara detail setting dan aksi yang telah buat, kemudian terjemahkan ke dalam treatment. Nah, ini pertanyaannya. Akhirnya skenario masih jauh. Oke ya. Memang tahap selanjutnya adalah skenario, tapi dalam penyusunan skenario itu teman-teman harus riset lagi. Harus benar-benar riset. Ada yang paham nggak tentang ini? Ini pasti imajinasimu ketika sampai di tahap skenario. Ayo, kok malah tidak boleh berimajinasi gitu? Sedangkan kan harusnya berimajinasi dong. Gimana, Gung? Kalau menurut saya batasi imajinasimu itu biar nge-cost budget, Pak. Soalnya kalau kebanyakan imajinasi nanti mungkin Oke, meledak biaya. Oke. Ada lagi yang punya pendapat berbeda mungkin? Saya Pak, Gimana? mungkin supaya tidak keluar dari konsep cerita utama Pak. Kan biasanya sering sekali saking liarnya imajinasinya malah keluar dari cerita utama dan menjadi monoton. Oke, menarik. Saya ya? Menurut saya kalau imajinasinya terlalu berkembang terus nanti nggak selesai nanti ceritanya, Pak. Bahkan terus dia gini. Betul, Nggak bisa. senarionya. Ya, menarik. Pak, saya lagi, Pak. Oh iya, siapa lagi nih? Dik, gimana Dik? Misalnya kalau ada batasan, kalau ada Semua statementnya bagus-bagus ya. Setelah ini bisa saya simpulkan, maksudnya kenapa batasi imajinasimu itu dari teman-teman benar semua. Jadi begitu mempengaruhi jalan cerita, cost-nya, kemudian ide dasarnya akan berubah ketika imajinasi itu dilihatkan adalah nggak bisa diproduksi. Ngerti nggak? Itu yang paling bahaya kan, ketika skripnya itu jadi wow gitu, diproduksi nggak bisa. Teknologi kurang kuat untuk itu gitu, kan sayang gitu. Sedangkan kita itu membuat skrip itu tujuannya adalah bagaimana skrip itu bisa diproduksi, bisa divisualkan statement di awal, yaitu menerjemahkan ke dalam visual. Goal-nya itu tetap diproduksi. Ya. Tapi pertemuan kedua besok kita akan luring dulu. Oke? Jelas semua? Jelas, Pak. Terima kasih waktunya. Menutup kelas ini saya ucapkan semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kita sudah menyaksikan tadi bagaimana proses belajar mengajar melalui daring pada saat itu, bagaimana mahasiswa bertanya, kemudian kita sama-sama memecahkan masalah, berdiskusi pada mata kuliah tersebut. Kemudian akhir kata izinkan saya mengucapkan semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Selamat pagi, terima kasih.